semua, perkenalkan nama saya Dia Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjadi tour guide dalam virtual tour 360 City Tour Surabaya. Dan saya ucapkan selamat datang di Surabaya. Selamat datang di virtual tour 360 Kota Surabaya. Surabaya merupakan ibu kota provinsi di Jawa Timur. Surabaya merupakan kota yang sangat sibuk dan juga dikenal sebagai kota pahlawan karena memiliki sejarah yang sangat panjang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Surabaya juga dikenal oleh banyak orang sebagai kota yang sangat panas karena terdapat banyak industri di kota Surabaya. Dalam virtual tour 360 Kota Surabaya, kita akan mulai dengan objek wisata atau destinasi wisata yang pertama, yaitu Jembatan Merah. Jembatan Merah merupakan salah satu jembatan yang memiliki cerita sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Jembatan Merah Surabaya merupakan lokasi tewas Jenderal AWS Melleby dalam pertempuran melawan pejuang Indonesia. Jembatan Merah pada dasarnya sama seperti jembatan pada umumnya. Akan tetapi, cerita sejarah dan juga warna merah di Jembatan Merah Surabaya menjadi salah satu pembeda dengan jembatan umum lainnya. Jembatan Merah terletak di Surabaya bagian utara, membentang di atas Sungai Kalimas dan menghubungkan Jalan Raja Wali dengan Jalan Kembang Jepun. Apabila Anda berada di Jembatan Merah dan Anda ingin berbelanja, Anda tidak perlu pusing karena terdapat tempat perbelanjaan yang biasa kita kenal dengan JMP atau Jembatan Merah Plaza yang terletak di sekitaran Jembatan Merah Surabaya. Selamat datang di lokasi selanjutnya, yaitu Pecinan. Pecinan atau kita kenal dengan daerah Kembang Jepun dahulunya merupakan lokasi pusat bisnis di Surabaya. Sejarah Pecinan ini dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Dahulu, para pedagang asing berlabuh dan tinggal di daerah Kembang Jepun. Akan tetapi, pada masa penjajahan Belanda, lokasi Kembang Jepun dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian selatan disebut sebagai Pecinan, sedangkan
di bagian utara merupakan kampung Arab dan kampung Melayu. Di jalan ini Anda akan disambut dengan gapura yang bertuliskan Kia yang dalam bahasa Tionghoa diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi jalan-jalan. Dan saat ini pada siang hari, kawasan pecinan atau kembang Jepun ini ramai dengan pertokoan. Selamat datang di lokasi selanjutnya, yaitu Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan merupakan bangunan ikonik kota Surabaya yang ditujukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 10 November 1945 dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tugu Pahlawan terletak di tengah kota Surabaya dan berada dekat dengan titik nol kota Surabaya. Tugu Pahlawan memiliki tinggi 41,15 meter dengan 10 lengkungannya. Apabila Anda berkunjung ke Tugu Pahlawan, Anda juga dapat melihat museum yang ada di Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan merupakan lokasi yang sangat tepat untuk Anda belajar dan mengenal sejarah perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
sekarang kita sampai di lokasi destinasi wisata Surabaya selanjutnya, yaitu Gedung Siola. Gedung ini memiliki cerita sejarah yang panjang, dimulai dari zaman Belanda, Jepang, hingga akhirnya menjadi Gedung Siola yang saat ini kita kenal sebagai pusat pelayanan dan perizinan. Juga terdapat museum di Gedung Siola. Pada zaman Belanda, gedung ini dikenal sebagai White Law. Dan difungsikan sebagai toko serba ada. Kemudian beralih pada masa penjajahan Jepang, Gedung Siola difungsikan sebagai toko koper. Dan selanjutnya berubah menjadi Gedung Siola. Gedung Siola sempat tidak difungsikan dan pada saat ini difungsikan kembali oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai tempat pelayanan terpadu. Selamat datang di jalan yang sangat terkenal di Kota Surabaya, yaitu Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan merupakan salah satu jalan yang penuh dengan cerita sejarah juga di Kota Surabaya, karena jalan ini merupakan salah satu saksi di mana para pejuang arek-arek Surabaya mengusir para penjajah. Hingga saat ini, bangunan-bangunan tua di sepanjang Jalan Tunjungan masih terjaga dengan rapi. Jalan Tunjungan juga kerap kali ditemui pentas-pentas di jalan apabila malam dan di hari-hari tertentu. Anda dapat menyaksikan sebagai hiburan ditemani dengan lampu-lampu cantik di sepanjang Jalan Tunjungan.
Selamat datang di salah satu bangunan terkenal di Surabaya, yaitu Hotel Majapahit. Saat ini kita berada di depan Hotel Majapahit, Surabaya. Hotel Majapahit memiliki cerita sejarah di mana pada zaman Belanda, bendera Belanda berkibar di atas Hotel Majapahit yang kemudian warna biru pada bendera Belanda disobek oleh para pejuang Indonesia sehingga kita kenal sebagai bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bendera merah putih. Saya ucapkan selamat datang di alun-alun kota Surabaya. Alun-alun kota Surabaya resmi diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu. Alun-alun kota Surabaya memiliki fasilitas yang cukup memadai, di antaranya perpustakaan, kamar mandi, dan juga gedung yang biasa digunakan untuk berlatih sebelum pementasan. Alun-alun kota Surabaya juga ramah bagi disabilitas yang ingin datang ke alun-alun Surabaya. Tidak jauh dari alun-alun kota Surabaya atau sekitar 150 meter terdapat gedung DPRD kota Surabaya. Alun-alun Surabaya nampak cantik dengan bangunan bercat putihnya yang biasa digunakan sebagai latar untuk berfoto banyak orang. Selamat datang di Balai Kota Surabaya. Surabaya merupakan kota yang mempunyai banyak bangunan bersejarah. Salah satu di antaranya adalah Balai Kota Surabaya.
Bangunan ini berlokasi di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 59 Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Balai Kota Surabaya selain menjadi bangunan bersejarah di Kota Surabaya, juga menjadi objek wisata yang biasa dikunjungi ramai oleh banyak orang pada hari Sabtu dan Minggu. Bangunan Balai Kota Surabaya dirancang oleh arsitek asal Belanda. Mendengar kata kapal selam tentunya sudah biasa dan kita sudah tahu di mana letak kapal selam, yaitu di dalam air. Lalu bagaimana dengan kapal selam yang berada di tengah kota? Selamat datang di Monumen Kapal Selam Kota Surabaya. Monumen kapal selam yang ada di Surabaya ini dahulunya merupakan armada laut dari KRI Pasopati 410 yang pernah mengikuti pertempuran di Laut Aru. Monumen kapal selam ini diresmikan pada tahun 1998 sebagai objek wisata di Kota Surabaya. Surabaya sudah dikenal sebagai pusat perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur. Berbicara tentang pusat perbelanjaan, Surabaya memiliki pusat perbelanjaan tertua di Surabaya yang biasa dikenal sebagai Delta Surabaya. Plaza Surabaya terletak persis di sebelah Monumen Kapal Selam. Berada di sekitaran Jalan Pemuda, Kalimas, dan Jalan Boulevard. Plaza Surabaya biasa dijuluki sebagai pusat perbelanjaan bagi kalangan menengah. Akan tetapi terdapat banyak tenan-tenan yang tidak kalah dengan pusat perbelanjaan lain pusat perbelanjaan Plaza Surabaya memiliki 5 tingkat.
terdapat food court, tenan-tenan, Superindo, juga terdapat bioskop. Baik, terima kasih saya ucapkan Anda telah mengikuti virtual tour 360 Kota Surabaya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak saya sengaja, dan sampai jumpa di virtual tour berikutnya.